Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali kita boleh mendengar firman Tuhan dan salam sejahtera. Kembali firman Tuhan ini akan menguatkan kita, akan memulihkan kita, akan menyadarkan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada hari ini kita akan berbicara yang menarik sekali, yaitu hal-hal yang membuat sukar dalam melakukan firman Tuhan. Hal-hal yang membuat sukar kita melakukan firman Tuhan. Apa saja dalam hal ini kesukaran tersebut? Untuk itu sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau hari ini kembali kami boleh menerima firman-Mu, ditegur dengan kehendak-Mu dan dibentuk dengan rencana-Mu untuk boleh kami setia menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tema pada hari ini berbicara mengenai hal-hal yang membuat sukar dalam melakukan firman Tuhan. Kalau kita mungkin bertanya apa saja yang sukar kita dalam melakukan firman Tuhan, mungkin jawabannya banyak sekali. Iya toh? Dan kemudian saking banyaknya Bapak Ibu, dimunculkanlah nilai permakluman-permakluman. Nah, pada akhirnya itu menjadi sebuah nilai pembenaran. Padahal ini tidak boleh, saudaraku. Ya, mungkin ada pembicaraan, ya namanya kita masih dalam dunia ini, Pak. Maklum saja kalau kita ada hal-hal yang sukar kita melakukan firman Tuhan. Ya, banyak maklumnya, jadi repot juga, saudaraku, dalam hal ini. Ya, saudara. Nah, di sini, hari ini kita akan petakan. Akan kita lihat mappingnya. Ya kan, sebetulnya tidak banyak, saudaraku, tidak banyak dalam hal ya untuk kesukaran kita melakukan firman Tuhan, tidak banyak. Nah, kalau bicara soal kemampuan melakukan firman Tuhan, tidak usah ditanya, kita mampu melakukan firman Tuhan. Persoalannya kita itu mau atau tidak. Nah, di situ letaknya. Jadi ingat baik Bapak Ibu, bahwa semua letaknya sebetulnya kalau ditilik, kalau dipelajari itu bergantung kepada diri kita pribadi sendiri dan itu tidak diturut campuri oleh Allah. Ingat baik Bapak Ibu, itu tidak dicampuri oleh Allah. Itu terletak kepada diri sendiri, mau atau tidak mau melakukan firman Tuhan. Jadi tergantung free will. Iya kan? Itu hal-hal yang sukar melakukan firman Tuhan. Yang pertama adalah ketidakmauan. Kalau yang dikatakan tidak mau melakukan firman Tuhan, siapapun tidak bisa memaksa. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Yang namanya berkhotbah Bapak Ibu, ya sifatnya ya boleh dikatakan menghimbau, menasehati, menegur, mengajar. Soal misalnya mau bertobat atau tidak, itu urusanmu. Itu mutlak Bapak Ibu. Iya kan? Bahkan Tuhan sendiri tidak mau turut campur dalam hal itu. Sebab jikalau segala sesuatunya dengan terpaksa, itu akan terjadi ketidakrelaan dan akan terjadi ketidaknyamanan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kita lihat ayatnya, Roma 2 ayat 4 sampai 5. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Lihat bukti firman Tuhan. Saudara, maksud anugerah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita menyadari dan rela di dalam mau dibentuk dengan kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kita. Iya kan? Jadi dengan demikian maksud kemurahan Tuhan, maksud kasih Tuhan, maksud nilai kesabaran Tuhan, kelapangan hatinya untuk bagi setiap kita
tidak lain dan tidak bukan adalah kita supaya rela, tulus mau dibentuk oleh kehendak Tuhan, dan mau dengan setia melakukan firman Tuhan. Itu berpulang kepada diri kita. Iya kan? Berpulang kepada diri kita. Nah, kalau kita tidak mau, siapa yang mau larang? Siapa yang mau larang? Apakah Bapak Ibu rela dipaksa? Apakah rela dipaksa? Iya kan? Saudaraku, sesuatu yang dipaksa itu tidak akan pernah menghasilkan baik dan benar. Itu akan menghasilkan, saudaraku, ketidakenakan, akhirnya menghasilkan kekecewaan. Makanya banyak orang-orang Kristen yang tidak setia dan murtad. Mungkin dia terpaksa menjadi Kristen oleh karena perkawinan, oleh karena kekayaan. Nah, akhirnya begitu Bapak Ibu. Jadi bayangkan, kalau seseorang telah mendapatkan anugerah dan tidak mau melakukan firman Tuhan, itu tidak berakibat? Ada akibatnya Bapak Ibu. Jadi jangan main-main. Jadi tatkala akibat itu datang, iya kan, kita nggak boleh bersungut-sungut. Sebab itu akibat yang kita datangkan sendiri. Karena apa? Karena ketidakmauan patuh kepada firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kita tidak bisa menganggap sepi. Dengan begitu saja beranggapan perbuatan kita boleh sembrono, boleh sembarangan. Tidak boleh lagi Bapak Ibu. Jadi ini Tuhan menganggap sepi kekayaan kemurahannya, menganggap sepi kesabarannya, menganggap sepi kelapangan hatinya. Bagaimana kalau Bapak Ibu sendiri digitukan sama orang lain? Pasti kecewa. Jadi yang pertama, satu hal yang sukar membuat dalam melakukan firman Tuhan, hal-hal yang membuat sukar melakukan firman Tuhan, yang pertama adalah ketidakmauan. Lawan dari itu adalah kerelaan. Seringkali saudaraku, saya menghadapi jemaat yang lucu-lucu tapi menyebalkan. Pak Pendeta, sebetulnya saya mau bertobat Pak Pendeta, tapi akhirnya gagal terus Pak Pendeta. Saya bilang, kenapa begitu? Nggak tahu Pak Pendeta. Ya, kamu aja nggak tahu, apalagi saya. Dipertanyakan seperti itu. Saya kan orang lain, dirimu sendiri tidak tahu. Loh, bagaimana ini kan? Ini kan lucu jadinya, ini menyebalkan. Sudah begitu dia tutup begini, tolonglah doakan saya Pak Pendeta, supaya saya diberikan kemampuan untuk bertobat. Tidak bisa. Tidak bisa. Kemampuan sudah ada kepada dirimu untuk bertobat dengan anugerah yang Tuhan berikan. Tapi masalahnya mau atau tidak. Iya kan? Mau atau tidak? Kalau tidak mau, Bapak Ibu masa mau digebukin dulu begitu melakukan firman Tuhan? Ya enggak juga lah. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jadi penting di sini saudaraku, tulus, ikhlas, rela untuk melakukan firman Tuhan. Dan itu tidak menyangkut lagi nilai-nilai kedagingan. Jadi, jikalau kita rela, nilai kedagingan ini mampu kita singkirkan dengan nilai-nilai kekekalan hidup kita. Sehingga bagi orang sukar melakukan firman Tuhan, umpamanya mengampuni, bagi kita tidak sukar Bapak Ibu. Kenapa? Kita mau. Kita mau. Saudaraku, di dalam pastoral counseling, itu kesulitan konselor adalah membentuk understanding responsive. Tatkala ini belum ketemu kondisinya, nggak bisa dilanjutkan konseling tersebut. Sebab nanti apabila dilanjutkan munculnya paksaan-paksaan. Saya tidak mau. Makanya dalam proses understanding responsive, saya bertitip pesan kepada yang saya konselingin. Maukah engkau rela
melakukan firman Tuhan yang sebentar akan saya katakan, yang sebentar akan saya berikan kepada kamu. Itu saja. Kalau dia bilang, saya bersedia Pak, itu enak Bapak Ibu, dan gampang sekali orang itu memperoleh kelepasan, kemenangan. Kalau tidak mau, konseling ini tidak bisa saya lanjutkan. Jadi masalahnya di diri kita. Dewasalah sedikit Bapak Ibu dalam diri kita ini. Harus ada kedewasaan. Kita bukan kanak-kanak yang kalau makan dipaksa, mau belajar dipaksa, iya kan, kesannya nakal, digebuk dulu baru disiplin. Kita bukan kanak-kanak lagi, kita ini harusnya sudah dewasa secara rohani. Makanya jangan coba-coba membebalkan diri kita dalam hal ini. Ada hukum. Hukum pada saat dijatuhkan, Bapak Ibu jangan bicara anugerah, jangan bicara kasih karunia. Itu tidak bisa dituntut. Karena dalam hukum, dalam anugerah Tuhan punya kuasa mutlak. Itu terkondisikan adalah hak mutlak Tuhan. Jadi di sini jelas dikatakan ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ini satu saat akan sampai di dalam diri kita, nilai penghukuman. Dan ini tidak bisa kita lari dalam situasi dan kondisi tersebut. Hari ini jangan keraskan hatimu. Anda mesti mau melakukan firman Tuhan. Jangan membangun argumentasi yang membuat engkau kalah. Dan itu kesukaan si iblis. Bangunlah argumentasi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Dan pakailah perisai iman di dalam dirimu, kemampuan yang sudah ada. Apabila engkau mau melakukannya kehendak Tuhan, itu terjadi suatu nilai kedahsyatan di dalam menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita tidak ada kebebalan di dalam diri kita. Semuanya kembali berpulang kepada diri kita Bapak Ibu. Berpulang kepada diri kita sendiri dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan mencari kambing hitam. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ada amin Bapak Ibu? Sadarlah. Yang perkuatlah alam sadarmu bahwa harus ada kerelaan. Harus ada hati nurani yang murni. Harus ada ketulusan dalam melakukan kehendak Allah. Dalam hal apapun. Sehingga kita dianggap setia menjadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi saya bicara, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Yang kedua, ketidaksukaan. Hal yang kedua yang membuat orang sukar dalam melakukan firman, ketidaksukaan. Lukas 19 ayat 20 sampai 27. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa engkau uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi,
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketidaksukaan di awal atau dari awalnya itu membuat talenta yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah berkembang. Karena kita membenci pemberian yang dari Tuhan oleh karena sikap ketidaksukaan kita. Itulah yang membuat hal sukar melakukan firman Tuhan. Seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus ini, saudara. Orang dikasih mina untuk dikembangkan. Ada yang diberi 1, diberi 2, diberi 5, diberi 10. Masing-masing dikembangkan. Tapi ada satu ini, karena ketidaksukaannya, jadi mengeluarkan nilai-nilai yang kalimat-kalimat yang memberontak, Bapak Ibu. Menganggap Tuhan keras lah, menganggap Tuhan jahat lah, menganggap Tuhan licik lah. Nah, inilah kondisi sebetulnya persoalannya ada di dalam diri kita yang tidak suka akan pemberian Tuhan tersebut yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang Tuhan beri, saudaraku, sesungguhnya perlu kita bertanggung jawab di dalamnya. Sehingga makanya kata Tuhan di ayat yang ke-22, di ayat yang ke-20 selanjutnya, saudaraku, yang setiap orang mempunyai, ayat 26, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Jadi di sini, saudaraku, setiap kita itu sudah ada modal yang Tuhan berikan. Kalau engkau bilang tidak ada modal, tidak ada pemberian dari Tuhan, itu jahat, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tatkala engkau mengaku menjadi Kristen dan dibaptis, itu anugerah Tuhan sudah diberikan kepadamu. Bukan hanya keselamatan, nilai-nilai yang lain-lain yang engkau butuhkan, diperlengkapilah engkau oleh Tuhan, supaya engkau berjalan dan kakimu tidak terantuk, dibekali hikmat, dibekali akal budi, dibekali kebenaran. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, akan tetapi apabila kondisi ini yang kita tidak suka, Bapak Ibu, yang membuat kita, saudaraku, jadi kacau. Saudara, mungkin kita berpikir, merasa heran, kok bisa ya ada hamba Tuhan yang sudah hafal firman Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan katanya, tetapi saudaraku, posisinya, posisinya kok bisa jatuh dalam dosa. Nah, kenapa? Karena awalnya, sebetulnya di awalnya ada ketidaksukaan, saudaraku. Begitu Anda tidak suka, kita tidak suka terhadap firman Tuhan, yang manapun, itu muncul dosa. Pastinya muncul tindakan untuk berdosa. Jadi jangan sampai ada ketidaksukaan dengan firman Tuhan yang manapun. Harusnya kita suka seluruh kehendak Tuhan. Jadi jangan dipilah-pilah, saudaraku. Iya kan? Banyak jemaat, saudaraku, seringkali memilah-milah. Ini yang saya suka nih firman Tuhan nih, Pak. Ayat emas saya, Pak. Tetapi ini yang saya nggak suka nih, Pak. Apa isinya? Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Itu saya tidak suka, Pak. Itu cuma dalam hati saya saja, saudara. Ini orang kepala batu. Mau enaknya sendiri. Memang firman kamu yang atur. Saya enak-enakmu. Kalau berkat dikejar. Kalau kira tanggung jawab dilepas. Itu nggak bisa, Bapak Ibu. Ketidaksukaan akan firman Tuhan membuat engkau sukar melakukan firman Tuhan. Sukar. Iya kan? Boleh saat ini kesukaan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, Bapak Ibu. Jadi jangan dipilah-pilah lagi ya. Sekarang semua firman Tuhan, semua kehendak Tuhan harus kau suka. Harus kita suka.
Karena itu semua berkat bagi setiap kita. Dalam kita berjalan dengan kehendaknya. Dan disitulah kita memperoleh kemenangan. Amin. Yang ketiga, yang selanjutnya Bapak Ibu. Yang ketidakcintaan. Ketidakcintaan itu salah satu hal yang membuat sukar dalam melakukan firman Tuhan. Ayat Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini bicara apa? Ini bicara firman Tuhan. Firman Tuhan itu Bapak Ibu, kondisinya jangan sampai kita sia-siakan. Ketidakcintaan kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan kita anggap nilai yang najis. Dan firman Tuhan itu tidak mau berdiam diri kepada orang-orang yang tidak cinta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tingkah lakumu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Ketidakcintaan kepada firman Tuhan, akhirnya saudaraku, firman Tuhan ini akan diinjak-injak, dikurang ajari. Bahkan sering saya dengar Bapak Ibu, firman Tuhan ini dianggap bercanda, dibuat bercanda, diplesetkan maknanya. Itu namanya kurang ajar Bapak Ibu. Dianggap guyon, joke. Gak boleh saudaraku. Kalau firman Tuhan kondisinya engkau anggap bercanda, engkau anggap ini firman Tuhan apa yang barang najis. Iya kan? Engkau injak-injak sedemikian rupa. Makanya tuntutan kepada kita, tatkala kita berlawan dengan firman Tuhan, itu datang dengan sendirinya. Contoh, misalnya ini saya pribadi, saya tempeleng orang. Apa yang Bapak Ibu komentar mengenai diri saya apabila kedapatan saya tempeleng orang? Pasti, automatically, kok Pak Pendeta nggak ada kasih? Iya dong. Lah itu. Jadi sama saja saya mengenai kasih ini, saya anggap hal-hal yang saya permainkan. Jangan seperti itu kita Bapak Ibu. Jadi secara Bapak Ibu tidak langsung, begitu Bapak Ibu memproklamirkan, saya orang Kristen, saya sudah dibaptis. Apa maksudnya di situ? Engkau tidak boleh membawa dirimu kepada nilai kenajisan. Engkau tidak boleh membawa dirimu kepada nilai dosa lagi. Kecintaan kepada anugerah, kepada kasih karunia itu harus membentuk dirimu, sehingga engkau tidak suka kepada dosa. Bukan mempermaklumkan perbuatan dosa, bukan mempermaklumkan nilai-nilai pengampunan otomatis, bukan begitu Bapak Ibu. Ya kan? Justru kita harus bertolak belakang dengan manusia lama kita, itu yang disebut metanoia, bertobat. Jadi di sini ketidakcintaan kepada firman Tuhan membuat nilai-nilai Tuhan anggap itu menginjak-injak firman-Nya. Jadi hal mutiara tersebut saudaraku diinjak-injak oleh kaki kita. Mulai saat ini Bapak Ibu, kecintaan kepada firman Tuhan harus. Jikalau kita tidak harus, bahaya. Iya kan? Di tengah dunia yang kacau begini, kita harus semakin hari semakin cinta kepada firman Tuhan. Karena itulah terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Firman-Mu, iya kan, adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jikalau kita tidak cinta kepada firman Tuhan, siapa lagi? Kembali berpulang kepada dirimu. Amin. Yang terakhir. Yang keempat. Yang terakhir Bapak Ibu. Ketidaktaatan. Ibrani 3 ayat 13 sampai 19. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang
sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman ini adalah bermaksud kita melihat dari awal sampai akhir perjalanan untuk menuju tanah Kanaan, untuk menuju Yerusalem baru. Bagi setiap ini nilai proses, Bapak Ibu. Di sini jelas sekali, saudaraku, jikalau hari ininya, kapan hari ininya Bapak Ibu bertobat? Kalau engkau ada di situ ketidaktaatan, jadi gini, peluang untuk ketidaktaatan jangan diberikan lagi kepada setiap kita. Jadi hari-hari kita tidak boleh ada satu hari sekalipun untuk tidak taat. Tatkala kita tidak taat, misalnya hari ini kita tidak taat, kita tidak akan sampai kepada hasil akhir kita yang Tuhan berikan. Jadi otomatis kegenapan itu gugur, Bapak Ibu. Jadi di sini jelas sekali, bangsa Israel, saudaraku, lagi berproses keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari penistaan terhadap diri mereka yang Tuhan bela untuk mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka, Bapak Ibu, hari-harinya penuh ketidaktaatan. Mati satu generasi, tidak sampai ke tanah Kanaan. Iya kan, saudaraku? Ini sangat mengerikan. Jadi siapa yang bilang sekali selamat tetap selamat? Jadi di sini kita harus waspada, Bapak Ibu. Sebab si iblis pun dia tahu dirinya belum dihukum, dan dia tahu masih ada kesempatan waktu untuk menjatuhkan manusia. Dia seperti singa yang mengaum. Jadi jangan main-main dengan hari per harinya kita. Contoh, setiap hari kita ke gereja. Setiap minggu kita ke gereja, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu kan proses. Dalam kerangka Anda katakan itu beriman. Oke, tidak jadi masalah. Tetapi Bapak Ibu, apabila engkau membiarkan hari-hari tersebut, satu hari saja, tidak taat, itu kuasa roh jahat masuk kembali. Dan dia tidak akan pernah memberikan kesempatan Anda untuk bertobat. Jadi jangan sampai kita mempermainkan hari demi hari yang Tuhan beri. Hari-hari kita harus dalam ketaatan. Makanya pada hari ini engkau mendengar firman Tuhan, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat berubah. Sebab waktu ini cepat berlalu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlambat. Sebab bicara hari, Bapak, itu bicara di luar kekuasaan kita. Semua dalam kuasa Tuhan. Itu bicara time, waktu yang berproses. Jadi di sini ketidaktaatan, Bapak Ibu, itu bisa berbahaya. Ketidaktaatan bisa membawa kita kepada nilai-nilai yang terhilang. Jadi ketidaktaatan itu kan dimulainya dari detik ya, Bapak Ibu. Detik pertama engkau tidak taat, detik itulah engkau kondisi berdosa. Jadi kita harus belajar manajemen waktu. Jangan hilaf, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita tidak waspada. Satu ayat, 1 Petrus 2 ayat 1-10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu susunannya Bapak Ibu. Susunan nilai bangunan. Jadi di sini ada historinya Bapak Ibu. Iya kan? Kita seringkali mau enaknya saja. Imamat yang terpilih. Ya, kita adalah imamat yang terpilih, saudaraku. Tapi dalam keseharian kita ada ketidaktaatan. Mana bisa kita seperti itu? Jadi kita harus tahu histori. Sebuah nilai, saudaraku, perjalanan. Jadi ini kita sedang berjalan menuju Yerusalem baru. Sedang berproses dalam kebenaran, righteousness. Disitulah kita tidak boleh tidak taat. Ketidaktaatan dalam satu hari saja, ia akan membuat kita menderita bisa selamanya. Setelah dalam kematian, itu mengerikan Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan dirimu tidak taat. Harus taat, saudaraku. Bahkan taat sampai mati. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, satu ayat, satu pasal lagi. 1 Timotius 1 ayat 18-20. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hermenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Apa yang sudah dinubuatkan bagi setiap kita, pertanggungan jawab kita adalah mempunyai hati nurani yang murni. Dan jangan ada lagi nilai penghujatan. Kata-kata hujat, kata-kata najis, kata-kata jahat. Hati kita harus bersih Bapak Ibu. Harus kita memiliki ketaatan 100%. Sayang sekali perjalanan nilai rohani kita. Hanya oleh 1 detik, 1 jam, 1 hari, kita tidak taat. Ini berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena manusia seperti uap. Ya, banyak kejadian, apalagi hari-hari ini, saudaraku. Kita melihat seseorang itu sehat-sehat, tiba-tiba meninggal. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu harus hati-hati dalam meniti hari-harimu. Jangan engkau menjadi percuma hanya gara-gara ada 1 menit, ada 1 hari dalam ketidaktaatan. Kita harus taat sampai mati. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini menguatkan kita, menyadarkan kita, dan memulihkan kita. Firman Tuhan pada hari ini engkau dengar, jangan keraskan hatimu. Milikilah kecintaan, milikilah kemauan, milikilah ketaatan, kesukaan terhadap firman Tuhan. Percayalah, hidupmu dalam damai sejahtera Tuhan sampai selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal.
Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Dan firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang terus menerangi seluruh hidup kami dalam sepanjang umur hidup kami di muka bumi ini, sehingga kami tidak bercacat celah. Terima kasih Bapa. Berkati dimanapun jemaat-Mu bisa melihat khotbah ini. Berkati mereka, kuatkan hati mereka yang lemah, pulihkan hati mereka yang suam-suam. Tuhan Yesus menyelamatkan mereka seluruhnya, bahkan seisi keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita datang kedua kalinya menjemput kita dalam kekekalan, dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom.